Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah dari Betlehem sampai ke ujung bumi, dampak global kerajaan Allah. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Mika 5 ayat 1 sampai ayat 4 yang berbunyi sebagai berikut. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dari antaramu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang asalnya sudah sejak dahulu, sejak zaman dahulu. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang sedang melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada anak-anak Israel. Ia akan teguh menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang kebesarannya akan sampai ke ujung bumi. Dia akan menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita dan memasuki puri-puri kita, kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin rakyat. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan bagian yang bersifat profetik, yaitu dari Mika 5, ayat 1 sampai ayat 4. Di kota kecil Betlehem, Nabi Mika menerima wahyu ilahi yang melampaui ruang dan waktu. Bacaan kita hari ini, Mika 5, ayat 1 sampai ayat 4, mengungkap nubuatan tentang kelahiran seorang penguasa di Betlehem, sebuah tempat yang tampaknya tidak penting. Dunia pada saat itu tidak mengetahui bahwa berita kelahiran ini akan menandai kedatangan Mesias, yang pengaruhnya akan melampaui batas-batas kota kecil itu. Di dunia yang ditandai dengan kerusuhan politik dan kehausan rohani, nubuatan ini memberikan secercah harapan bagi orang-orang percaya, yang menyatakan bahwa dampak kerajaan Allah tidak terbatas pada batas-batas lokal saja. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Kota kecil Betlehem, tempat lahirnya Mesias, melambangkan tempat dari lahirnya sebuah revolusi global, jauh sebelum orang-orang mengenal istilah globalisasi. Kedatangan Mesias dalam suasana yang paling sederhana, menunjukkan banyak hal tentang hakikat kerajaan Allah. Pesan yang disampaikan kepada kita saat ini sangat jelas, pengaruh kerajaan Allah tidak bisa dibatasi oleh batas geografis atau perbedaan budaya. Nabi Mika memberikan gambaran tentang seorang penguasa, yang pemerintahannya akan meluas sampai ke ujung bumi. Dalam konteks kita saat ini, yang ditandai dengan globalisasi dan keterhubungan satu sama lain, nubuatan ini menantang kita untuk melihat dampak global dari kerajaan Allah. Hal ini memanggil kita untuk berpartisipasi aktif dalam menyebarkan pesan harapan, perdamaian, dan penebusan hingga ke pelosok dunia. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Sebagai penerima janji ilahi ini, tanggapan kita sangatlah penting. Kita dipanggil untuk menjadi duta kerajaan Allah, menyadari bahwa iman kita kepada Yesus melampaui keselamatan pribadi. Iman inilah yang mendorong kita untuk bertindak, mengilhami kita untuk membagikan kuasa transformatif Injil kepada orang-orang dari segala bangsa, suku, dan bahasa. Iman kita kepada Yesus tidak hanya dibuktikan dalam kata-kata kita, tetapi juga dalam perbuatan kita, yaitu dengan kita berusaha menjadi instrumen kasih dan rekonsiliasi Tuhan, di dunia yang sangat membutuhkan damai sejahtera. Berdasarkan nubuatan Mika, kita diingatkan bahwa kerajaan Allah mempunyai ciri keberagaman. Betlehem, sebuah kota kecil yang awalnya sederhana, telah menjadi tempat kelahiran juru selamat. Oleh karena itu, kita harus menerima dan menghargai kekayaan keragaman budaya, baik di dalam komunitas umat beriman, maupun dalam masyarakat dan bangsa kita.
Saat kita bersatu di bawah panji kerajaan Allah, kita menunjukkan kepada dunia kekuatan kasih Kristus yang transformatif, meruntuhkan penghalang yang memecah belah, dan memupuk persatuan di tengah keberagaman. Visi Mika, yang melampaui batas geografis, mencakup visi keadilan dan kasih sayang. Menanggapi hal ini, keyakinan kita harus diwujudkan dalam pembelaan bagi mereka yang tertindas, terpinggirkan, dan tertindas. Sebagai pembawa kerajaan Allah, kita dipanggil untuk menentang ketidakadilan, dan secara aktif terlibat dalam tindakan belas kasih, yang mencerminkan hati Raja Gembala kita. Iman kita tidak bersifat pasif, namun aktif dan dinamis, berupaya membawa perubahan nyata di dunia, dengan mewujudkan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Saat kita bersujud di hadapan Raja dan Gembala Agung kita, marilah kita dengan sungguh-sungguh memohon bimbingan dan pemberdayaannya. Semoga tindakan kita, yang didorong oleh iman kita kepada Tuhan Yesus, mempunyai dampak yang besar bagi dunia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas jaminan-Mu, bahwa kerajaan-Mu tidak mengenal batas. Perlengkapi kami untuk menjadi wadah kasih-Mu, dan menjadi agen kerajaan-Mu, yang membawa pesan harapan dari Betlehem sampai ke ujung bumi. Berdayakan kami untuk mewujudkan prinsip-prinsip kerajaan-Mu dalam tindakan, dalam membangun relasi melintasi batas-batas sosial dan budaya. Semoga kasih Tuhan yang transformatif, menjadi nyata dalam diri kami, saat kami melakukan perjalanan spiritual, dari tempat di mana kami tinggal, hingga ke ujung-ujung bumi. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus, menyertai kita.